Balangan adakan ramah tamah dengan Danrem 101 Antasari. Pemkab Balangan siapkan rumah subsidi untuk ASN. Bupati Balangan pantau desa melalui video conference. Adaptasi situasi pandemi, Pemkab Balangan adakan rapat koordinasi. DP3 Kabupaten Balangan bentuk TPK 2D. Dinas Sosial Kabupaten Balangan salurkan BST tahap kedua. Sampai jumpa pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil dirangkum oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya, Sri Dewi Monalisa, berikut batarbangan selengkapnya. Pemkab Balangan adakan ramah tamah bersama Komandan Korem 101 bertempat di kediaman Bupati Balangan, Kamis 2 Juli 2020. Pemkab Balangan adakan ramah tamah bersama Komandan Korem 101 Antasari Brigjen TNI Firmansyah berserta rombongan bertempat di kediaman Bupati Balangan, Kamis 2 Juli 2020. Kedatangan Danrem disambut langsung oleh Bupati Balangan Ansarudin beserta istri, Dandim 1001 Amuntai Balangan, Kapolres Balangan, Kajari Balangan, Ketua Pengadilan Negeri Paringin, serta Kepala Dinas yang berhadir. Brigjen TNI Firmansyah sendiri dalam sambutannya berterima kasih atas sambutan yang dilakukan Bupati Balangan dan jajaran atas kedatangannya. Dari kunjungan ini, dia mengaku senang melihat lingkungan Balangan yang bersih dan asri. Sungguh kesan saya sangat mendalam di Balangan ini, bersih, tertib, dan tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa respon dari masyarakat terhadap apa yang disampaikan tiga pilar yang ada, baik itu TNI, Polri dengan Pemda sangat baik, sehingga saya yakin dan percaya dengan kerjasama ini maka apa yang akan kita inginkan dapat tercapai dengan mudah. Amin. Bupati Balangan Ansarudin mengaku sangat senang dengan kunjungan Brigjen TNI Firmansyah yang baru saja menjabat sebagai Danrem beserta rombongan ke Kabupaten Balangan. Beliau ini memberikan semangat kepada kita, terutama berkaitan dengan COVID-19. Insya Allah mungkin dalam waktu segera beliau juga akan kembali lagi ke sini bersama dengan Bapak Kapolda. Ya, mudah-mudahan ya. Balangan terhadap teman-teman. Pada kesempatan ini juga, Ansarudin memperkenalkan Kabupaten Balangan secara umum, serta memaparkan bagaimana perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di Bumi Sanggam. Bukan hanya itu, Ansarudin juga menyampaikan bahwa Balangan salah satu kabupaten yang akan melaksanakan pilkada pada Desember mendatang, serta meminta dukungan dari TNI agar pelaksanaannya aman, tertib, dan tanpa hambatan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan beserta anggota DPR RI Dapil Kalsel 1 tinjau lokasi yang akan dijadikan perumahan subsidi bagi ASN di Kabupaten Balangan, Jumat 3 Juli 2020. Bupati Balangan, Ansarudin beserta anggota DPR RI Dapil Kalsel 1, Rifki Nizami Karsayuda tinjau lokasi yang akan dijadikan perumahan subsidi bagi ASN di Kabupaten Balangan, Jumat 3 Juli 2020. Ansarudin menyambut positif pembangunan perumahan bersubsidi tersebut. Apalagi ini bertujuan untuk memfasilitasi ASN di ruang lingkup SKPD Balangan. Kita menyambut baik adanya program ini, dan secara kebetulan lingkungan ini masih perawan lah gitu, dan tidak jauh dengan ini perkantoran. Nah, jadi ini salah satu upaya kita untuk mengembangkan jalan yang kita bangun ini. Ada 24 meter, namanya Jalan Lingkar Tengah. Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Kalsel 1, Rifki Nizami Karsayuda menerangkan,
Perumahan ini adalah bagian program dari Kementerian PUPR yang merupakan mitra kerja dari DPR RI, di mana dari 170.000 unit rumah yang dianggarkan untuk seluruh Indonesia pada tahun 2020 ini, Kabupaten Balangan mendapatkan 1.000 unit. Saya meminta khusus untuk Kabupaten Balangan sebanyak 1.000. Yang dari awal kita desain dengan Pak Bupati, kita hajatkan yang utama untuk kawan-kawan ASN, termasuk PTT atau honorer di Kabupaten Balangan, karena kita berharap mereka-mereka ini bukan hanya bekerja di Kabupaten Balangan, tetapi juga bisa menikmati fasilitas yang baik. Rifki Nizami juga menilai lokasi yang dipilih oleh Bupati Balangan Ansaruddin merupakan lokasi premium. Padahal kebanyakan rumah subsidi biasanya berada di kawasan yang jauh dari perkotaan karena harga tanah yang tidak boleh mahal. Di kesempatan yang sama juga, Kepala Dinas Perkim Ahriyani menyampaikan perumahan tersebut tidak hanya untuk tempat tinggal. Jadi nanti perumahan ini tidak hanya membangun rumah sebagai tempat tinggal, tapi juga perumahan terpadu dengan konsep kesehatan. Di situ ada RTH, tempat olahraga, tempat dan yang lain sebagainya. Yang jelas dia memenuhi standar dari apa yang menjadi ketentuan pihak BTN. Dalam implementasinya, perumahan ini direncanakan tanpa uang muka. Selain itu, pembayarannya pun tak lebih dari 900.000 per bulan, serta dalam jangka waktu 20 tahun. Akan ada beberapa tahap untuk pembangunan perumahan tersebut. Tahap pertama pembangunan tipe 36, di mana saat ini yang mendaftar sudah mencapai 540 orang. Sementara lahan yang disediakan masih 1,5 hektar yang akan ditambah lagi, sesuai kebutuhan sebagaimana rencana awal 1.000 unit rumah. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan lakukan video conference dengan pegiat desa di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Halong dengan tema 1 jam lebih dekat dengan pegiat desa bersama Haji Ansaruddin bertempat di ruang rapat kantor Bupati Balangan Kamis 2 Juli 2020. Bupati Balangan lakukan video conference dengan pegiat desa di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Halong dengan tema 1 jam lebih dekat dengan pegiat desa bersama Haji Ansaruddin bertempat di ruang rapat kantor Bupati Balangan Kamis 2 Juli 2020. Dalam video conference tersebut, Ansaruddin memberikan kesempatan bagi pegiat desa untuk berdiskusi secara umum terkait permasalahan di desa, baik terkait pembangunan, sulitnya jaringan internet di pedesaan, ataupun keluhan masyarakat dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini dan permasalahan lainnya. Ansaruddin menyampaikan terkait dengan pandemi COVID-19, masyarakat penerima manfaat bantuan sosial diharapkan tepat sasaran. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah di desa dan tim gugus tugas penanganan COVID-19 di desa. Dalam hal pembangunan, Ansaruddin juga memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pegiat desa yang aktif dalam mengawasi pembangunan di desa. Selain pegiat desa di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Halong, kegiatan video conference ini juga berlangsung secara maraton selama 1 minggu kepada pegiat desa dari 6 kecamatan lain di Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Melalui video conference, Bupati Balangan adakan rapat koordinasi di lingkup pemerintah Kabupaten Balangan dengan pemerintah Kecamatan Halong dan Kecamatan Awean, beserta kepala desa dari 2 kecamatan tersebut di ruang rapat kantor Bupati Balangan Rabu 8 Juli 2020. Melalui video conference, Bupati Balangan adakan rapat koordinasi di lingkup pemerintah Kabupaten Balangan dengan pemerintah Kecamatan Halong dan Kecamatan Awayan beserta kepala desa dari 2 kecamatan tersebut di ruang rapat kantor Bupati Balangan Rabu 8 Juli 2020. Rapat koordinasi diawali dengan penyampaian perkembangan kondisi COVID-19 oleh Kepala Dinas Kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan laporan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial, serta penyampaian rasionalisasi keuangan dipaparkan oleh Kepala Badan Keuangan. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Ansaruddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa terkait dengan penyelesaian yang baik dalam laporan keuangan. Terkait dengan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat, Ansaruddin juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa dengan disalurkannya bantuan langsung tunai tahap ketiga yang sedang berjalan saat ini. Selanjutnya, rapat yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urai Nur Iskandar ini diisi dengan pengarahan bagi camat dan pemerintah desa dalam menghadapi perkembangan dan situasi di masa pandemi. Di samping itu, Kabupaten Balangan yang akan menghadapi pemilu kada pada 9 Desember 2020, dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Balangan, berharap agar camat, kepala desa dan masyarakat dapat berperan aktif, sedangkan dalam pelaksanaannya masyarakat dihimbau agar tetap tertib. Selain Kecamatan Halong dan Awayan, rapat koordinasi ini juga dilakukan dengan 6 kecamatan lain beserta pemerintahan desa di tiap-tiap kecamatan yang berlangsung secara maraton selama seminggu penuh. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan sosialisasikan sekaligus membentuk tim peningkatan kualitas keluarga daerah TPK 2D untuk mengikuti lomba di Aula Bepeda Rabu 1 Juli 2020. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan sosialisasikan sekaligus membentuk tim peningkatan kualitas keluarga daerah untuk mengikuti lomba di Aula Bepeda Rabu 1 Juli 2020. Hal ini mengacu pada edaran Gubernur nomor 263/00376 DP3A Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 tentang kegiatan P2WKSS dan GSI merupakan bukan tupoksi dari DP3A dan diganti menjadi pembentukan TPK 2D. Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam peningkatan kualitas keluarga yang ada di daerah dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, serta perkembangan anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Nursida Ansarudin mengatakan, pembentukan TPK 2D ini tidak lain adalah untuk memajukan salah satu desa yang masih tertinggal di wilayah Balangan. Ada SKPD, 21 SKPD yang hadir pada hari ini, kemudian juga ada Kepala Desa. Kepala Desa ini kan desanya yang ditunjuk di Desa Murung Jambu, karena mana desa ini kan desa tertinggal. Kami ingin memajukan desa ini, maka kami bentuklah tim peningkatan kualitas keluarga daerah, di mana nantinya desa ini akan menjadi suatu desa yang maju begitu. Nursida mengharapkan agar tim ini bisa bekerja sama dengan baik untuk mendapatkan kembali predikat terbaik bagi Kabupaten Balangan. PLT Kepala DP3A Kabupaten Balangan, Nur Aspariah menyampaikan karena pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan lomba TPK 2D ini tertunda. Memang seharusnya lomba TPK 2D ini dilaksanakan pada tahun 2020. Namun karena kondisinya tidak memungkinkan, suasana pandemik, akhirnya target di 2021 ini hanya membuat SK Bupati terkait dengan akan diadakannya lomba di 2021. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Sosial Kabupaten Balangan bagikan bantuan sosial tunai atau BST tahap kedua kepada 3 kelurahan yang ada di Kabupaten Balangan bertempat di kantor cabang Bank Kalsel Paringin, Kamis 9 Juli 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Sri Depi Monalisa dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Dinas Sosial Kabupaten Balangan bagikan bantuan sosial tunai tahap kedua kepada 3 kelurahan yang ada di Kabupaten Balangan bertempat di kantor cabang Bank Kalsel Paringin, Kamis 9 Juli 2020. PLT Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Balangan Perdi Saptiawan mengatakan, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Balangan, pihaknya menyerahkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat. Sumber dananya hasil sharing antara APBD Kabupaten Balangan dengan APBD Provinsi Kalimantan Selatan senilai total Rp600.000 per keluarga penerima manfaat. Terdiri dari Rp500.000 dari dana APBD Kabupaten Balangan, Rp100.000 dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Ini rencana awal akan diserahkan untuk 3 bulan. Dalam kesempatan yang sama, Heri selaku Kasih Penanganan Fakir Miskin Perkota Dinas Sosial Kabupaten Balangan menyampaikan,
Pada penyaluran tahap kedua ini, ada 398 penerima yang terdiri dari 368 penerima untuk 3 kelurahan, yakni Kelurahan Paringin Kota, Paringin Timur, dan Batu Piring. Kemudian ada 30 untuk mahasiswa Kabupaten Balangan yang berada di luar Pulau Kalimantan. Karena tadi dijelaskan ada 3 kelurahan, jadi pertama kalau dirincikan itu Paringin Kota ada 126 KPM keluarga penerima manfaat. Selanjutnya dari Paringin Timur itu ada 133 dan Batu Piring itu ada 109 KPM. Terkait penetapan jumlah KPM ini merupakan usulan dari pihak kelurahan. Lanjut Heri, terkait penetapan jumlah KPM ini merupakan usulan dari pihak kelurahan. Jadi warga tersebut adalah warga Balangan yang belum mendapatkan BST yang berdomisili di kelurahan. Karena 3 kelurahan yang ada di Kabupaten Balangan tidak mempunyai dana desa, untuk itu Kabupaten Balangan melalui APBD hadir untuk meringankan beban ekonomi masyarakat tersebut. Di samping itu, Ardiansyah selaku Lurah Paringin Timur mengharapkan agar bantuan ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan keperluan yang diinginkan. Sesuai dengan proses pencairan untuk Kelurahan Paringin Timur kemarin kami sudah sampaikan dana yang didapat, bantuan yang didapat ini semoga benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya KPM, keluarga pemegang manfaat ini, benar-benar dana itu untuk bermanfaat, tidak digunakan untuk yang lain. Dan harapan kami adalah semoga berkah. Demikian. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.